Kalau masuk kelompok radikal berarti orang tuanya nggak bisa didik anaknya. Dan itu lebih menyakitkan lagi bagi kami. Kami berharap datang ke MUI ini sebagai sentral umat Islam, mendapatkan solusi, oh begini gitu kan. Ini kita malah seolah-olah apa ya? Kalau bahasa kita ditelantarkan, dibiarkan. Sangat menarik ini. Saya mohon tolong ya ikuti coretan Lukman. Coretan Lukman, semua jadi obrolan. Kita malam ini ketemu, kita ngobrol untuk di channel YouTube nih ya. Jadi NII itu kan sekarang ramai lagi. Terakhir itu kalau nggak salah Lampung. Sebelumnya Garut juga sempat naik. Yang gue pengen penasaran itu Bangken sebagai yang selama di NII Center. NII Crisis Center. NII Crisis Center. Gue pengen tahu NII ini sebetulnya apa sih yang mereka lakukan yang di era digital seperti sekarang ini? Yang jelas yang mereka perjuangkan atas nama negara Islam itu menurut saya bohong. Yang terjadi hari ini mereka ujung-ujungnya duit, UUD. Jadi anak-anak muda ini memang benar-benar politisir sedemikian rupa, dimiskinkan hartanya, dirusak akhlaknya, dihancurkan masa depannya atas nama agama. Dan menurut saya ini tragedi kemanusiaan atas nama agama. Yang disebut ujung-ujungnya duit itu polanya seperti apa? Ya anak-anak muda ini yang bergabung dalam kelompok ini, mereka harus menyetorkan sejumlah dana atas nama infak perjuangan. Karena mustahil perjuangan tidak akan pernah bisa selesai bila seorang anggota itu mau berjuang dengan pengorbanan. Dan pengorbanan bukan yang kita miliki lagi, yang kita cintai. Punya motor, punya mobil, punya rumah, tanah, jual semuanya. Dan ini kan jahat sekali, menggunakan ayat-ayat kitab suci, tapi ini sebagai kedok. Artinya ada bandarnya dong. Jadi misalnya ada yang pemimpin organisasi, dia punya underline terus sampai ke korban, mereka diminta duitnya naik lagi sampai ke sini gitu. Polanya itu seperti apa? Setiap wayang pasti ada dalangnya. Oke. Jadi ini yang kita sebut sebenarnya jahat sekali mereka. Dan sebenarnya kalau kita mau lebih dalam, hari ini kita telah diadu domba antar suku, antar agama. Bahkan kita yang seagama kita ribut. Kita sudah terancam dari segala penjuru. Bukan hanya radikalisme, narkoba, hoax, pornografi. Jadi ibarat orang luar negeri pengen menghancurkan Indonesia, nggak perlu amunisi banyak, orang kita sudah terpecah belah. Dan kita tidak menyadarinya. Kita merasa aman, dan menurut saya ini bahaya terbesar adalah ketika merasa aman, kita lengah. Polanya seperti apa sih? Yang agak penasaran sampai hari ini kenapa masih ada yang mau dirayu sebagainya. Sistemnya seperti apa sih sebenarnya yang dijalankan itu? Hadisnya sudah jelas memang. Untuk menguasai orang yang bodoh, bungkuslah sesuatu yang batil itu dengan agama. Sugestinya menggunakan ayat-ayat kitab suci. Padahal kita tahu sebenarnya tidak ada agama yang mengajarkan kekerasan, tidak ada agama yang mengajarkan sampai apalagi terorisme. Tapi ya memang ada oknum-oknum di agama tertentu yang mereka menafsirkan ayat-ayat dalam kitab suci mereka dengan ra'yu, dengan pemikiran mereka. Ini yang dalam istilah agama menjual ayat dengan harga yang murah. Jadi biasanya mereka korbannya didatengin atau dikumpulin atau seperti apa cara perekrutannya? Ada yang didatengin, ada yang memang tertarik. Tapi biasanya di saat ini, apalagi di saat pandemi, dengan media sosial, lewat pertemanan, lewat grup-grup Facebook, lewat Instagram, termasuk di grup-grup WhatsApp, mereka pendekatannya bagus sekali. Ada pola-pola screening, bagaimana pencarian data korban, latar belakangnya apa, hobinya apa, semua. Baru nanti mereka satu persatu ditemui di dunia nyata ini dengan pola-pola pengkondisian. Ini yang banyak anak muda tidak kritis sehingga dia terjebak. Misalnya begini, satu korban biasanya ada 2-3 orang calon perekrut ini. Jadi calon korban ini kadang sendiri, yang ngajak biasanya ini kan teman SMA atau teman SMP yang sudah tiba-tiba mengontak, diajak ke suatu tempat,
Di situ sudah menunggu 5 orang lawan jenis biasanya. Satu korban 5 perekrut. Korbannya laki-laki yang rekrut 5 perempuan cantik yang hobinya sama dengan korban. Oke. Jadi dikondisikan sedemikian rupa. Orangnya suka fotografi. Nanti 5 orang lawan jenis itu ngobrol tentang fotografi, nyaman. Dia masuk ke dunianya, merasa ada yang ternyata sama. Setelah merasa nyaman, baru nanti sugesti-sugesti agama, sugesti ayat-ayat akan dilakukan. Jadi mereka menggunakan analogi seperti ini. Satu orang ini menjual kucing Anggora di pasar. Ketemu dengan 5 orang yang pengen beli nggak punya duit. Di setting ini adalah anjing. Orang pertama bertanya, anjingnya bagus ya? Bukan, ini kucing. Orang kedua bertanya, berapa harga anjingnya? Bukan, ini kucing. Sampai kelima mengatakan bahwa ini adalah anjing. Akhirnya yang punya kira aku, jangan-jangan ini anjing. Karena semua mengatakan bahwa anjing. Lah, di kelompok radikalisme yang atas nama agama, ini yang dibahas itu bukan binatang. Yang dijadikan sugesti adalah kitab suci. Mana ada orang mau membantah ayat-ayat dalam kitab suci. Walaupun ternyata faktanya sedikit demi sedikit tafsirnya dirubah sesuai dengan keinginan mereka. Jadi ya wajar anak-anak muda, anak-anak yang pinter, yang punya semangat belajar agama, namun tidak punya rasa kritis. Karena tadi terkondisikan, masa sih lawan jenis kok kita mau debat juga gak enak. Tapi dari mendengarkan, mereka kan polanya pola hipnosis kayak kontak, pengkondisian, diulang terus menerus. Wah ini biar seolah menjadi sebuah kebenaran. Nah, inilah berita hoax yang diulang terus menerus akan tersugesti menjadi kebenaran kalau yang waras diam. Nah di sana pun seperti itu. Ini tadinya orang waras, tapi mendengarkan berita-berita yang nggak jelas ini karena dia mendengarkan iya terus terprovokasi. Ternyata benar. Apalagi dibumbui dengan agama, di sejarah-sejarah masa lalu tentang agama, apalagi tentang bagaimana kekejaman ya yang akhirnya menguntungkan salah satu pihak. Ternyata benar. Nah ini pas dengan kondisi hari ini. Ya, maka jadi itu barang. Oke, sebentar. Tadi berarti kan kalau misalnya ada korban calon 5, maka yang mendatangkan korbannya 1, yang rekrut 5. Oke, korban 1 yang rekrut 5. Berarti ada kaderisasi tim perekrut berarti? Ya, ada tim memang yang sudah profesional di bidangnya. Jadi misalnya pun ada anak baru yang baru bergabung, dia belum berwajib untuk ngerekrut. Jadi dia hanya diwajibkan untuk mengajak calon korban yang lain, teman atau ya keluarga ke satu tempat, nanti 5 orang inilah yang mengeksekusi. Oke. Serem juga ya. Ya, mereka sangat terorganisir, masif dan sistematis. Kalau sejauh ini mereka terpecah-pecah nggak, terkelompok-kelompok nggak, atau murni benar hanya satu NI saja, atau ada NI merah, biru, putih mungkin, atau kuning gitu? Sejauh ini kayak gitu nggak, terpecah-pecah kelompok itu? Sangat beragam. Ibarat kapal pecah, ada sekoci, masing-masing sekoci ini pecah dan mereka punya pimpinan masing-masing. Jadi NI sejak SMK Sekar Maji Marijan Kartosuwiryo selesai 1962, eksekusi dimakamkan di Pulau Ubi. Ini kan sebagian para komandannya sudah mengikrarkan kembali ke NKRI, tapi sebagian lagi juga masih merasa meneruskan perjuangan Kartosuwiryo ini hingga saat ini. Nah, masalahnya apakah yang NI hari ini sama dengan NI Kartosuwiryo? Kan ada yang mengklaim NII KW kan sampai KW 9, terus ada yang katakan NII putih hari ini kan, ada NI yang menjelma menjadi Al-Qiyadah Al-Islamiyah, ada menjadi Kesatuan Al-Haq, ada menjadi Islam Sadatain, Al-Quran Suci dan lain sebagainya. Jadi yang saya khawatirkan ini adalah pembusukan Islam dari dalam, karena semua mengatakan Islam. Dan kita sepakat tidak ada agama satupun yang mengajarkan itu. Bahkan menurut saya semua agama konsepsi tentang Tuhan sama, cinta kasih. Kalau kita sudah bicara cinta kasih selesai, kenapa yang dia bahas kemarahan, dendam, pemberontakan? Padahal dalam agama sudah jelaskan memberontak itu dilarang. Tapi sebenarnya doktrinasi mereka sampai hari ini, atau apa ya istilahnya, apa sih katakan kiblatnya atau tauhidnya lah mungkin secara Islamnya, benar nggak mereka sebenarnya sampai hari ini tuh
ada meskipun sedikit atau bahkan besar yang memang untuk yuk kita dirikan NII lagi gitu, yang tujuan ke sana benar murni ada nggak sih? Sebenarnya untuk kelas jamaah, mereka yakin berjuang untuk NII. Kalangan masyarakat korban-korban ini, anak-anak muda ini. Tapi bagi saya, mendirikan negara dalam negara itu dilarang oleh agama. Makar, memberontak. Pemerintah hari ini sudah sah kok. Apa yang salah dengan Pancasila? Itu ada sebuah kesepakatan bersama. Di dalamnya juga sudah terkandung nilai-nilai ajaran agama, termasuk agama Islam. Ketuhanan yang Maha Esa. Sudah jelas. Tapi ya yang kita khawatirkan, ini kan muncul opini-opini baru. NII yang putih ini katakan bahwa NII yang KW9 itu adalah ciptaan pemerintah. Jadi seolah negara ini jahat sekali menggunakan agama untuk menghancurkan agama itu sendiri. Nah, ini yang kita khawatirkan. Anak-anak muda ini kan seperti robot mereka ketika sudah masuk bergabung totalitas samina wa ta'na siap menjalankan pemerintah. Dan memang di kelompok ini kalau saya bilang itu belum berpotensi untuk menjadi teror. Saat ini ya ketika bergabung di NI, karena mereka harus berbicara tentang wah kita harus cari duit, cari orang. Cari duit, cari orang. Semangat. Dan yang saya khawatirkan setelah keluar dari NII, yang faktanya banyak kawan-kawan yang menjadi teroris. Kenapa? Kebencian terhadap negara sudah tinggi kok. Aparat tauhid semua orang kafir. Ini ibarat buah jeruk yang sudah matang. Tinggal poles, selesai jadi. Tapi sejauh ini yang gue dengar ketika ada teroris ditangkap, terus aliran yang super ekstrim keras ditangkap gitu karena mereka terlibat dalam, nggak pernah dengar yang mereka katanya jaringan NII. Kata siapa? Mayoritas justru silakan cek di Densus 88 di BAP-nya. Rata-rata latar belakangnya NII. Mantan NII yang nyebrang. Kecewa, di NII kok kerjanya cari duit, cari orang mulu. Jihadnya mana? Ketemu dengan kelompok aksi ini kalau mau jihad bersama saya, amaliyah nyata, pegang senjata, bunuh polisi yang tauhid itu. Oh gitu. Ya. Terus sama ini kan kalau di publishnya selalu nggak pernah NII ya kan, kecuali pendalamannya ya. Biasanya oke ditangkap tersangka si A, si B, mereka jaringannya JAD, JAT, MIT dan sebagainya kan gitu biasanya. Oh ternyata mereka rata-rata loncatan dari situ ya. Orang-orang yang dan banyak kita tangani orang-orang yang keluar dari NII nyebrangnya ya ke JAD, ke ada yang Musyawarah Islamiyah, kelompok-kelompok yang selama ini diidentifikasikan sebagai teror. Anak-anak muda ini kan semangatnya lagi membara. Ini kok ngomong perang nggak perang, kapan perangnya? Nah ketemu sama mereka jadi itu barang. Oke. Oke Bang, ini biar sebelum lebih jauh sana, gue juga pengen tanya. Mungkin nanti yang para menonton juga pernah. Abang sebenarnya siapa sih sampai sedalam itu tahunnya? Sampai mendirikan ini Crisis Center. Dulu ikut di sana juga? Jujur kami mendirikan NII Crisis Center dulu karena kecewa dengan pemerintah. Kenapa? Ya banyak orang tua korban yang anaknya hilang, yang anaknya tiba-tiba mengkafirkan orang tua, yang sampai anaknya ya berubah sikapnya karena bergabung dalam kelompok ini. Kita bawa orang tua korban itu bersama kawan-kawan itu ke MUI, Majelis Ulama Indonesia. Kita lapor, Pak, ini anak saya hilang. Anaknya sudah gede nanti juga pulang, menyakitkan nggak? Bukan, ini masuk kelompok radikal. Ini sesat dan menyesatkan. Kalau masuk kelompok radikal berarti orang tuanya nggak bisa didik anaknya. Dan itu lebih menyakitkan lagi bagi kami. Kami berharap datang ke MUI ini sebagai sentral umat Islam, mendapatkan solusi, oh begini gitu kan. Ini kita malah seolah-olah apa ya? Kalau bahasa kita ditelantarkan, dibiarkan. Oh itu bukan tugas kami. Yang kalian lakukan anak-anaknya ini kan berada di sebuah pesantren yang terbesar di Asia Tenggara, tepatnya di Indramayu Jawa Barat, pesantren Al Zaitun. Sangat mega pesantrennya. Jadi kalau bicara pesantren itu menang Kementerian Agama. Silakan kalian ke Kementerian Agama. Kami datang ke Kementerian Agama. Ini kami sampai disumpah segala macam. Kalau kalian benar-benar sudah keluar ya sudah keluar. Jawabannya pun sama. Maaf, ini makar. Mendirikan negara dalam negara. Bukan wewenang kami. Silakan kalian ke Mabes Polri. Rame-rame kita ke Mabes Polri. Jawabannya pun sama. Maaf, kami nggak bisa nindak.
kalau kami tidak dapat laporan dari para korban. Ini kan dilematis. Orang yang masuk kelompok NII yang rata-rata ya anak yang pintar, yang mahasiswa bilang, ini kan mohon maaf ketika sudah keluar ini seperti orang habis diperkosa. Kira-kira orang diperkosa mau cerita nggak? Nih saya diperkosa begitu. Terus disuruh lapor polisi. Kan ada pelaku. Jadi kalau kita lapor polisi, siapa yang jamin keamanan korban dan keluarga bila pelaku ini ngancam, nyulik, mau bunuh gitu kan? Dia bilang tidak banyak yang mau lapor Pak, karena satu malu, yang kedua banyak teror. Ya tapi kami nggak bisa nindak. Padahal kita juga berpikir di Mabes Polri itu kan ada unsur intelijen yang bisa yang menerima laporan baru nanti tindak lanjuti informasi selanjutnya. Ini kan informasi awal. Tapi dengan alasan itu tidak bisa menindak, akhirnya ya sudah. Terus kita harus mengeluh pada siapa? MUI sebagai lembaga yang kita anggap sentral umat Islam ternyata tidak bisa memberikan solusi permasalahan kita. Kementerian Agama pun lepas tangan, Mabes Polri pun kita tidak anggap waktu itu ya. Jadi tidak bisa menjadi solusi atas permasalahan kita.